USM TV dimanapun kalian berada, kembali lagi nih di program super seru ngobrolin seputar prestasi USM. Bersama saya Yesa Tampu Bolon yang akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan. Dan seperti yang pemirsa lihat di layar nih ya, aku nggak sendirian nih, ada juga mbak-mbak ganteng dan mas-mas cantik yang udah menemani aku sekarang. Dan mereka ini adalah beberapa mahasiswa USM berprestasi yang lolos didanai Kementerian Ristek Dikti dalam program kreativitas mahasiswa. Dan teman-teman ini membuat program bernama Web Go UMKM, bener ya? Nah, jadi kita akan ngobrolin tentang web ini, kita akan ngobrolin tentang Go UMKM ini, tapi sebelumnya nih kita kenalan dulu sama mas-mas ini dan mbak-mbak ini. Mungkin bisa dikenalkan Mbak, Mas, dirinya? Perkenalkan, saya Pramudya Sakanugraha dari Prodi Sistem Informasi. Dari Prodi Sistem Informasi. Oke, selanjutnya. Halo, aku Sekar Cinta dari Prodi Sistem Informasi juga. Dari Sistem Informasi juga. Next. Halo, aku Heta Rahma dari Prodi Sistem Informasi juga. Sistem Informasi, oke. Masnya dari Sistem Informasi juga? Kalau aku Ivan Ulusna dari Prodi Teknik Informatika. Dari Teknik Informatika, luar biasa sekali. Berarti ini teman-teman dari FTIK ya? Oke, nah jadi teman-teman aku akan nanya-nanya nih soal Web Go UMKM yang sudah lolos didanai oleh Kemendikbudristek ya. Luar biasa sekali, dan mungkin teman-teman bisa menceritakan nih latar belakang terbentuknya Web Go UMKM ini apa? Sebenarnya apa sih yang memotivasi teman-teman untuk membuat platform ini? Kalau dari saya pribadi, karena melihat dari para UMKM ini, mereka kesulitan dalam memasarkan produk secara offline. Oke, kesulitan. Jadi, ya, kami berinisiatif untuk membuat sebuah website sehingga bisa membantu promosi secara lebih luas dari para UMKM ini. Oke, berarti motivasinya itu untuk membantu para pelaku UMKM mempromosikan usaha mereka secara lebih luas. Oke, dan sebenarnya mungkin kalau berbicara tentang proses pembuatan nih, apa aja sih tantangan yang teman-teman hadapi selama proses pembuatan dan peluncuran Go UMKM ini? Mungkin teman-teman juga bisa share nih gimana cara teman-teman untuk mengatasi tantangan itu. Ayo, siapa nih? Jangan berantem dong, jangan berantem ya, oke. Mungkin tantangannya itu karena banyak nih pelaku UMKM yang sudah berusia, jadi mereka kesulitan buat mengikuti teknologi. Mungkin itu sih tantangannya gitu, Kak. Terus juga kita ngajak untuk mereka masuk ke web itu juga agak susah karena keterbatasan tadi. Gitu sih, Kak. Berarti ini kan tantangannya adalah gimana caranya untuk mengajak dan kita katakanlah mengedukasi masyarakat yang sudah lanjut usia untuk bisa mengakses web ini. Karena ini kan internet. Kebanyakan kayak kita tahu orang-orang yang udah lanjut usia itu kan udah susah lah gitu menggunakan internet. Nah, jadi apa sih sebenarnya inovasi dari web UMKM ini sampai akhirnya kalau aku baca-baca nih udah diterima di 2 kecamatan, kelurahan ya, udah diterima di 2 kelurahan. Gimana cara mengatasi masalah itu? Apa inovasi dari Web Go UMKM ini? Gitu? Ini sih mungkin web ini kan responsif, jadi bisa diakses di HP, di laptop, di tablet gitu. Terus juga dari fitur-fiturnya itu tidak meribetkan para UMKM. Oke, berarti kita bisa bilang friendly terhadap orang-orang lanjut usia gitu ya. Oke. Terus juga untuk pelanggan kalau mau pesen gitu, itu mereka bisa langsung berkomunikasi sama penjualnya. Oke, berkomunikasi dengan penjual. Ini menarik banget nih ya, berkomunikasi dengan penjual, berarti kayak ada semacam live chatnya gitu? Kita langsung mengarahkan ke WhatsApp-nya gitu, Kak. Jadi langsung mengarahkan ke WhatsApp, oke. Langsung bisa komunikasi lewat WhatsApp gitu. Oke, wow, menarik banget ya, karena tadi kan motivasinya itu untuk membantu para pelaku UMKM dan juga website Go UMKM ini kita katakanlah secara tampilan, secara desain itu juga friendly terhadap orang-orang lanjut usia gitu ya. Benar-benar. Oke, dan mungkin kenapa sih kalian itu memilih tadi kan udah ada 2 kecamatan nih, 2 kelurahan, maaf, 2 kelurahan
yang sudah menggunakan gitu ya, sudah menggunakan web Go UMKM ini, dan kenapa memilih 2 kelurahan itu? Ya karena kita udah survei dan ternyata di situ banyak yang nggak bisa, jadi kita lebih memilih di situ Kak. Dan dari lingkungannya juga bisa mendukung dan mau untuk itu, untuk mengadopsi teknologi juga. Oke. Tapi apakah web Go UMKM ini itu sudah digunakan secara menyeluruh di 2 kelurahan itu? Sementara ini belum sih, masih beberapa UMKM gitu Kak. Masih beberapa UMKM ya. Oke. Wow, ini benar-benar menarik banget ya. Berarti kita bisa bilang itu semacam e-commerce mungkin. Tapi kan kalau e-commerce kan itu dalam bentuk aplikasi ya. Sedangkan kan kalau Go UMKM itu dalam bentuk web. Benar. Berarti fitur-fitur yang ditawarkan juga apakah sama dengan e-commerce itu? Nah, atau mungkin tidak? ini bisa dijawab sama Iwano. Oh ya, ayo. Selaku yang bikin web. Oke. Oh, yang buat webnya Masnya ya? Iya, Bu. Oke. Mungkin tapi sebelum ke pertanyaan itu mungkin bisa diceritakan dulu nih proses pembuatan webnya kayak gimana sih? Ayo. Tapi mungkin bisa menceritakan dengan kata-kata yang mudah dipahami sama orang-orang awam nih, karena aku bisa bilang kalau aku tuh gaptek sebenarnya gitu. Jadi mungkin bisa menceritakan prosesnya pembuatan webnya itu seperti apa? Kalau untuk prosesnya itu yang pertama kita harus bikin desain. Nah kebetulan saya nggak bisa desain itu. Jadi itu dilempar ke orang lain. Ya setelah jadi baru saya buatkan ke websitenya. Nah untuk prosesnya itu ya seperti pembuatan website pada biasanya, saya melakukan coding, kemudian setelah jadi di hosting sehingga bisa diakses ke masyarakat luas seperti itu. Oh oke. Itu proses simpelnya yang sebenarnya saya juga nggak paham. Sebenarnya nggak paham juga. Oke, tapi teman-teman masih banyak lagi hal yang pengen kita obrolin, tapi nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Ngobrol Seru. Kembali lagi di program Ngobrol Seru, ngobrolin seputar prestasi USM. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang motivasi dan proses pembentukan web Go UMKM, mungkin teman-teman bisa sharing nih proses sosialisasinya. Gimana sih respon awal dari masyarakat dan pelaku UMKM di 2 kecamatan di Basusari ya? Dan Balusari dan Bulus Talan terhadap program teman-teman ini. Mungkin bisa share respons masyarakatnya itu awal gimana? Apakah langsung menerima atau mungkin ada beberapa penolakan-penolakan yang terjadi? Iya, jangan deg-degan. Ayo. Santai aja. Ini programnya ngobrol seru kok. Jadi ngobrolnya santai aja. Ayo, mungkin mau gantian nih ya. Oke. Kalau dari sosialisasi sih sebenarnya seru ya. Merekanya tuh ya sebenarnya mereka tuh excited banget kalau misalnya kita tuh mau meluncurkan web buat mereka gitu. Cuma ya susahnya itu tadi mereka itu apa ya, agak susah karena mungkin usia ya, jadi agak susah di dalam digital itu agak susah. Terus habis itu juga mereka tuh pada awalnya di apa ya, kayak bahasa dioyak itu apa ya, dikejar buat bu mana ini katalognya buat dimasukkan ke web, itu tuh mereka susah. Tapi setelah datang di sosialisasi tiba-tiba tuh mereka kayak ini mbak kan nggak bisa secepat itu. Iya, wah dari kemarin kenapa pasti ada prosesnya gitu. itu, benar sebenarnya itu kayak gitu, cuma tapi ya kayak gitu sih sebenarnya, kurang lebih kayak gitu aja. Oh iya, berarti di dalam proses sosialisasinya itu bisa dikatakan masyarakat tuh udah agak open gitu ya. Jadi nggak ada kesulitan tersendiri lah dalam untuk sosialisasinya. Oke. Kalau misalnya untuk
tentang cerita menarik nih selama sosialisasi. Pasti sosialisasi itu nggak gampang dong, nggak cepet juga prosesnya. Mungkin teman-teman bisa sharing nih cerita menarik. Mungkin ada perdebatan apa gitu. Mungkin teman-teman bisa sharing di sini nih. Kalau debat itu ada, sebenarnya lucu sih. Ketika minta apa? Kan awalnya kan kita minta perizinan itu, Mbak. Iya. Nah, itu mungkin ada sedikit kendala di kelurahannya itu, salah satu kelurahan adalah. Itu mungkin dari sananya itu awalnya itu nolak, mau apa? Kan mau membagikan surat undangan itu, Mbak. Nah, itu kita tuh disuruh mencantumkan lokasi pasti dari masing-masing kelurahannya itu. Nah, kita kan nggak tahu kan, Mbak. Masing-masing. Nah, informasi alamat. Informasi alamat pasti dari UMKM-nya itu. Nah, kita kan belum ada datanya itu, Mbak. Datanya kan nggak lengkap dari yang dikasih dari ketua UMKM-nya itu. Kenapa nih? Apa nih? Kok tiba-tiba Sebut merek. Sebut merek, Mbak. Oke. Nanti itu bakal disensor kok. Pip gitu. Oke, lanjut ceritanya. Saya mana tadi? Sampai UMKM. Nah, itu ada perdebatan. Wah, debat banget. Sampai harus dipaksa sama ini, Pak. Dipaksanya gimana nih? Dipaksanya gimana? Aku debatnya gimana? Sebenarnya tuh kan kita nggak punya datanya, tapi tiba-tiba dari beliaunya ini, Mbak, ini ya saya nggak bisa bantu, saya ini kan bukan orang sini juga, saya cuma tahu 4 orang. Loh Mbak, kalau mau dilempar ke sini saya juga tambah nggak tahu, saya bukan orang situ. Terus beliau ini sempat telepon pihak yang struktural UMKM tersebut itu, ini gimana Bu? Ya nanti biar saya share ke grup gitu. Ya saya kan denger ya, ya saya kasih pendapat ke beliau ini. Ya Mbak gimana kalau misalnya itu tuh difoto undangannya satu aja, yang nggak usah ada namanya, nggak usah ada alamatnya gitu. Nanti di-share di grup, dikasih tahu nama siapa aja yang memang diundang. Beliau menolak, loh padahal saya udah ngasih saran. Tapi di sini intinya tuh beliau ini yang maksa itu saya nggak bisa Mbak kalau kayak gitu loh. Oh, terus berarti ini debatnya cuma sama satu orang. Iya, orang saya yang paling debat saya. Oke, lanjut. Sayanya nggak terima tuh Mbak. Loh, ibunya itu yang ya ibu lurahnya itu tuh sudah menyanggupi. Ya otomatis saya oh iya gitu kan. Tapi waktu balik lagi ternyata beliaunya ini tidak terima. Kurang informasi mungkin dari sana. Gitu. Jadinya saya debat aja. Yang sayanya juga nggak tahu apa-apa, terus digituin ya saya tambah nggak tahu apa-apa gitu ya. Ya udah gitu sih sebenarnya itu. Oke, tapi itu debatnya kayak gimana nih? Maksudnya apakah debat yang kayak iya nih gini gitu? Apa mungkin kayak debat-debat santai aja gitu? Debat santainya membuat pendidikan fakta. Iya. Kan waktu itu mereka berdua itu di luar, Pak. Saya sendiri di dalam. Oh, oke. Saya sendiri. Versus everybody gitu ya ceritanya. One by one itu. Saya sempat keluar. Saya cerita sama ini gimana? Nggak terima. Saya masuk lagi. Itu sih sebenarnya. Oke. Tapi setelah dari debat itu, apakah teman-teman ngerasa kayak udahlah kita apakah sempat motivasinya itu berkurang gitu saat debat itu? Karena kan pastinya kalau kita berdebat kan pasti ada penolakan gitulah dari masyarakatnya itu. Meskipun cuma satu orang aja sih. Tapi apakah motivasi teman-teman dalam menjalankan program itu jadi berkurang? Apakah teman-teman tuh jadi kayak udah menyerah aja cuman gara-gara debat itu? Apa ada pemikiran kayak gitu nggak sebelumnya? Nggak ada ya. Kalau dari aku sih kan aku yang ngurus ya ada sosialisasi pelatihan itu kan aku ngurus itu jadi kayak enggak sih kayaknya kalau cuma beliau nih doang enggak. Oh iya, meskipun ada satu penolakan tetap gas aja gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, nanti kita masih ngobrol-ngobrol lagi nih teman-teman, masih tetap dengan web Go UMKM itu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Seru.
Masih kembali lagi di program Ngobrol Seru, ngobrolin seputar prestasi USM. Nah, tadi pemirsa udah melihat video pengenalan web Go UMKM dan sekarang kita akan ngobrolin secara detail nih tentang website Go UMKM ini. Jadi teman-teman, sebenarnya apa aja sih fitur utama yang ditawarkan oleh website Go UMKM ini, yang pastinya kan untuk membantu para pelaku usaha kecil ya, dan gimana fitur-fitur itu tuh dapat meningkatkan promosi dari pelaku UMKM? Untuk fitur itu sebenarnya sudah ada beberapa yang kami bikin. Nah, untuk fitur yang pertama itu ada halaman profil bisnis. Di situ para UMKM nanti bisa melengkapi data-data mereka seperti nama toko dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada fitur katalog produk. Jadi mereka bisa mengupload produk-produk mereka ke website Go UMKM sehingga bisa dilihat oleh masyarakat luas. Kemudian fitur yang ketiga ada seperti halaman toko. Jadi selain dari UMKM ini, misalkan ada pengguna lain yang mengakses, mereka bisa melihat toko-toko apa saja yang ada di website Go UMKM. Kemudian juga ada fitur map supaya untuk mempermudah para mereka yang ingin belanja melihat UMKM di sekitar. Kemudian ada juga fitur seperti video pembelajaran. Nah, di situ bisa dimanfaatkan oleh para UMKM untuk belajar seputar bisnis, bagaimana cara mengembangkan bisnis mereka. Nah, itu beberapa fitur yang ada di website UMKM. Wow, modern sekali ya berarti ya. Tadi ada fitur maps, ada fitur juga video pembelajaran juga, pastinya ada katalog tokonya juga ya. Dan pastinya kan kalau website seperti ini tuh nggak lepas dong sama yang namanya peran teknologi untuk mendukung keberhasilan Go UMKM ini. Apakah teman-teman sendiri itu mengalami tantangan teknis selama pengembangan platform ini? Kalau untuk tantangan itu ada beberapa. Tetapi yang paling berefek itu kesulitan dalam menginputkan produk, karena dari para UMKM itu mereka sulit dihubungi. Untuk di awal itu kita menggunakan data sampel, jadi bukan produk asli dari para UMKM. Nah, kemudian untuk selanjutnya dibantu oleh Mbak Sekar ini, dia mencari produk-produk sendirian. Silakan Mbak, mungkin bisa ditambahin. Ya, karena untuk kita bisa dapat produknya, kita kan menghubungin masing-masing orang-orangnya itu sendiri. Dari saya hubungi lewat WhatsApp, terus saya datengin rumahnya, ya itu, terus di rumahnya juga ada yang gak setuju juga pertamanya itu karena takut datanya bocor ya, gitu. Gimana gitu ya, itu sih Kak gitu. Berarti kalau kita melihat, kalau tadinya kita bisa menyimpulkan effort yang teman-teman keluarkan untuk program ini tuh luar biasa sekali ya, mulai dari tadi yang debat, mulai memang gimana caranya menciptakan web dengan inovasi yang katakanlah lanjut usia friendly gitu. Berarti banyak sekali effort-effort yang sudah teman-teman lakukan untuk program ini. Dan katanya kalau misalnya teman-teman lolos akan didanai ke PIMNAS nih. Bener gak? Iya, bener. Wow, didanai ke PIMNAS Pekan Ilmiah. Pekan Mahasiswa Ilmiah Nasional. Apakah teman-teman positif, apakah teman-teman optimis nih akan berhasil masuk ke PIMNAS? Iya, kita udah optimis banget. Ke PIMNAS. Karena kan dapat embel-embel PIMNAS tuh ke Bali. Iya, Bali ya. Jadi kita tetap optimis dan mau lanjut sampai ke PIMNAS. Iya, pastinya pemirsa di rumah juga pasti mendoakan teman-teman untuk bisa lolos ke PIMNAS ya, karena membawa nama USM juga dan membawa nama Jawa Tengah juga. Iya, benar. Luar biasa sekali, dan mungkin teman-teman itu bisa memberikan harapan. Apa sih harapan teman-teman untuk masa depan web Go UMKM ini? Apakah kalau ini kan kita masih ada di 2 kelurahan. Apakah teman-teman punya visi misi jangka panjang di program web Go UMKM ini? Iya, kalau dari kita maunya web ini tuh tetap berlanjut, tetap bisa dikembangin lagi. Dan mungkin nggak cuma di 2 kelurahan itu. Kita berharapnya
sekota Semarang, bahkan bisa nasional juga. Dan kita berharap juga Go UMKM ini dikenal banyak masyarakat, jadi nanti mereka bisa berkontribusi untuk membeli produk-produk yang ada di situ gitu. Oke, berarti harapannya itu nggak cuman di 2 kelurahan, mungkin bisa berkembang lagi ke kota Semarang, ke Jawa Tengah, bahkan ke Indonesia ya, seluruh Indonesia. Oke. Mungkin teman-teman, karena teman-teman ada berempat nih, mungkin bisa berikan 4 kata nih yang menggambarkan web Go UMKM ini. Ayo, 1 orang 1 kata. Dari aku, web Go UMKM itu responsif. Dan dari saya simple. Kalau dari aku sih gratis ya. Gratis, bener banget. Kalau dari aku sih canggih. Canggih, oke, luar biasa sekali. Berarti tadi responsif, simple, gratis, dan canggih. Luar biasa sekali program dari teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan web Go UMKM ini, bisa langsung diakses di web www.umkm.store. di bawah ini ya. GoUMKM.store. Oke. Dan mungkin pemirsa di rumah juga bisa langsung belanja ya dari web itu, dan dengan itu juga membantu pelaku UMKM di Semarang ya. Pelaku UMKM di Semarang, dan mungkin nggak hanya di Semarang aja, juga bisa nantinya membantu pelaku UMKM di Indonesia. Harapannya seperti itu. Benar sekali. Dan luar biasa sekali ya episode ngobrol seru kali ini, teman-teman, dan harapannya semoga teman-teman bisa lolos sampai PIMNAS ya, dan bisa pergi ke Bali. Dan gak kerasa nih kita udah sampai di akhir acara, dan pastinya saksikan terus program ngobrol seru lainnya, dan kita ketemu di episode-episode berikutnya. Bye-bye.